Ya, teman-teman ya. Jadi topik refresh untuk kesempatan malam ini yaitu memahami sumber pacemaker jantung. Pak Bu selalu bilang ya bahwa materi ini ya merupakan jantungnya materi pembelajaran EKG. Jadi kalau teman-teman masih belum memahami materi ini ya, ya artinya dipastikan teman-teman masih bingung dalam membaca EKG ya. Makanya tolong jangan main-main ya. Perhatikan baik-baik ya. Nanti kalau ada pertanyaan ditulis aja di kolom chatting ya. Nanti Pak Bu baca satu persatu di akhir di akhir pemaparan materi ya, teman-teman. Ya, jadi sekali lagi ini adalah materi eh, jantungnya materi pembelajaran EKG. Jadi sekali lagi kalau kita tidak bisa memahami ini ya sampai kapanpun biasanya teman-teman akan merasa bingung ya, tidak percaya diri dalam membaca EKG. Sebenarnya materi ini sudah Pak Abu gratiskan kok ya. Sudah Pak Abu gratiskan di YouTube ya. Silahkan bisa dilihat, diulang-ulang nontonnya ya. Tapi nggak tahu kenapa ketika Pak Abu coba pretest di grup masih banyak teman-teman yang masih salah menjawabnya gitu loh. Ya untuk itu malam ini kita refresh biar teman-teman lebih paham lagi ya begitu. Oke, Bismillah ya. Jadi teman-teman ya, eh, kalau teman-teman menyimak video yang gratis ya di materi di video kedua atau ketiga kalau tidak salah ada 4 sumber pacemaker. Awas jangan gagal paham. Pabu turunkan temponya ya biar lebih jelas. Ada 4 sumber pacemaker. Teman-teman boleh memilih pakai istilah lain sumber pacemaker ini bisa dengan sumber irama, boleh dengan sumber impuls, atau boleh dengan irama dasar ya atau titik asal listrik atau sumber fokus ya boleh saja ya teman-teman, tolong jangan gagal paham ya gitu. Jadi ada 4 ya. Yang pertama yaitu S anode, oke. Yang kedua avenode. Yang ketiga Furkin cell. Yang sudah ikutan kelas dengan Pak Abu, saya yakin sudah paham ya. Furkin cell, bukan serabut Furkins, awas dibedakan ya. Kalau Furkin cell itu mulai dari His bundle sampai ke serabut Furkins, itu namanya Furkin cell atau conducting cell. Jadi selain memiliki kemampuan menghantarkan impuls, mampu juga menghasilkan impuls 20 sampai 40 ya kan? Kemudian yang terakhir yaitu atrial. Jadi area-area tersebut yang 4 area itu bisa mencetuskan impuls ya begitu. Tapi kan kita tahu ya bahwa sumber utama pacemaker jantung yang normal itu hanya satu yaitu S anode. Nah, jelas ya teman-teman ya. Nah maka dari itu dari keempat area ini teman-teman harus bisa mengidentifikasi EKG yang kita baca ini titik asal impulsnya dari area mana? Sumber iramanya dari mana? Irama dasarnya dari mana? Sumber pacemakernya dari mana? Ya, nah, makanya harus hafal teman-teman. Kalau nggak hafal atau diabaikan ya, Pak Bu jamin teman-teman tetap bingung sampai kapanpun. Ya karena ini jantungnya materi pembelajaran EKG. Dan ini pun sudah Pak Bu gratiskan kok. Tenang aja di mana di YouTube bisa dilihat ya. Ini hanya refresh aja ya. Bagi yang belum lihat silakan diulang-ulang lagi disimak. Oke?
Oke, kita masuk yang pertama dulu yaitu S anode ya. Jadi kalau teman-teman baca EKG ya, terus pengen tahu ya sumber utama pacemaker dari mana? Jika yakin EKG yang kita baca ini sumber pacemakernya atau sumber iramanya atau sumber listriknya berasal dari S anode, maka disebut atau dinamakan sinus atau irama sinus. Ya, lupa bulan lagi. Jadi kalau teman-teman yakin EKG yang kita baca sumber utama pacemakernya atau sumber iramanya atau irama dasarnya atau sumber listriknya atau sumber impulsnya berasal dari S anode, dinamakan irama sinus atau sinus. Jelas ya? Ayo teman-teman, Babu ajak gunakan akal sehatnya, logikanya, jangan melamun ya. Kita diskusi di sini bareng-bareng belajar ya. Oke. Kenapa Babu bilang seperti ini? Karena teman-teman kita di lapangan, maksud Babu, ketika mengikuti kelas-kelas EKG, entah itu webinar ataupun pelatihan EKG, kalau ditanya apa itu irama sinus atau sinus, selalu jawabnya adanya gelombang P diikuti oleh kompleks QRST. Yang ditanyakan kan apa itu sinus atau irama sinus? Bukan apa ciri-ciri gambar EKG-nya dikatakan sinus. Ini jelas nggak nyambung kan teman-teman? Tapi tanpa teman-teman sadari, ya teman-teman sudah apa namanya off road dalam pemahaman pacemaker ini ya begitu. Jadi yang ditanya eh, apa itu sinus, apa itu irama sinus, dijawabnya ciri-ciri gambar EKG. Coba deh teman-teman yang pernah ikutan webinar atau kelas EKG yang lain, kadang pembicaranya bertanya, ada contoh EKG-nya terus ditanya, EKG ini iramanya, nah awas jangan gagal paham nih, kata sumbernya dibuang, itu maksudnya sumber iramanya, ya sumber iramanya dari mana EKG ini, atau sumber pacemakernya dari mana EKG ini teman-teman, ya tapi disingkat iramanya, gitu kan? Oke, pernah nggak mengikuti seperti itu? Iramanya bagaimana? Irama dari mana katanya? Harusnya sumber iramanya dari mana? Maksudnya sama saya seperti itu ya. Sumber iramanya dari mana? Terus dijawab nih sama audiennya sinus. Ya kan? Ditanya lagi sama pembicaranya. Kenapa sinus? Dijawab rame-rame. Karena ada P diikuti oleh kompleks QRST. Ya nggak begitu? Nah, Pak Bu terus yang benar gimana Pak Bu? Pak Bu nggak menyalahkan, ya. Kalau yang audiennya udah pernah belajar EKG, ya insya Allah harusnya nggak bingung ya. Tapi kalau masih pemula, terus nempel di apa namanya di kepalanya, ya kan bingung terus nantinya, nggak nyambung-nyambung, ya begitu. Jadi teman-teman, kalau P diikuti oleh kompleks QRST, itu salah satu dari ciri EKG normal. Ingat, baru salah satu dari ciri EKG normal. Jadi belum tentu ada P diikuti oleh kompleks QRST itu EKG-nya pasti normal, belum tentu teman-teman. Ya, oke. Nah, teman-teman masih ingat nggak urutan sistem konduksi jantung? Ya, nanti bisa dilihat di video kedua atau ketiga ya.
Jadi urutan sistem konduksi jantung yang normal, teman-teman nggak boleh tidak hafal. Oke, jadi mulai dari S anod dulu. S anod ke atrial, kemudian ke AV node, baru ke Purkinje cell, yaitu his bundle sampai ke bawah itu namanya Purkinje cell atau conducting cell. Oke, itu urutan normal sistem konduksi jantung. S anod, atrial, AV node, Purkinje cell. Nah, ketika S anod menyebar ke atrium, ya, lewat sistem konduksi di atrium, dapatlah gelombang P, teman-teman. Oke? Kemudian masuk ke AV node, setelah itu baru masuk ke Purkinje cell. Nah, ketika masuk ke Purkinje cell, mengaktifasi ventricle, dapatlah kompleks QRST. Makanya didapatkanlah gambar EKG, satu gelombang P diikuti oleh satu kompleks QRST. Jadi sekali lagi Pak Bu ingetin, P diikuti oleh kompleks QRST merupakan salah satu dari ciri EKG normal. Ingat itu. Bukan untuk mengatakan sinus atau bukan. Oke, teman-teman ya. Nah, ada lagi yang bilang pakai analogi suami diikuti istri dan anaknya. Harusnya nggak usah lah bawa-bawa istri dan anak, teman-teman ya kan. Tapi kalau teman-teman tertarik dengan istilah seperti itu, ya boleh Pak Bu jelaskan ya, di mana letak apa namanya kurang tepatnya ya gitu. Katanya suami itu P, kompleks QRS itu istri, T itu anak katanya. Jadi kalau suami, ada istri, ada anak, itu kan baru salah satu dari ciri, ya kan, keluarga yang sakinah, mawadah, warohmah, ya nggak? Tapi apakah sudah seperti itu keluarganya? Belum tentu kan teman-teman. Sampai sini masih tepat, ya. Tapi kalau misalnya ditanya, ada nggak istri yang punya suami dua? Ya pasti abnormal ya kan. Nah, ada nggak? Ya mungkin ada. Tapi yang Babu takutkan kalau kita bilang sinus itu ada suami, istri, anak. Terus ternyata sebenarnya ada dua suami. Terus kita bilangnya bukan sinus misalkan. Nanti teman-teman gagal paham. Ya. Oke, makanya analogi seperti ini harusnya jangan dipakai gitu loh, teman. Jangan libatkan istri dan anak, teman-teman ya. Nggak usah melibatkan itu. Ya, balik lagi ke sini ya, teman-teman ya. Jadi sekali lagi, P diikuti oleh kompleks QRST atau suami diikuti istri dan anak. Itu baru salah satu ciri EKG normal. Bukan untuk mengatakan sinus atau bukan, irama sinus atau bukan. Bukan, teman-teman. Ya, Pak belum masuk ke ciri-ciri EKG-nya belum. Baru yang ditanyakan, apa itu sinus? Apa itu irama sinus? Jawabnya apa? EKG yang kita baca, kita yakini sumber pacemakernya atau sumber iramanya atau irama dasarnya atau sumber PLTA-nya atau sumber gensetnya berasal dari S anode. Itu dinamakan sinus atau irama sinus. Jelas sampai sini ya teman-teman ya. Nah, teman-teman kan udah hafal ya. S anode mampu menghasilkan impuls normalnya antara 60 sampai 100. Jadi kalau teman-teman baca EKG, yakin sumbernya dari S anode, sumber pacemakernya atau sumber iramanya dari S anode, atau irama dasarnya dari S anode, dan heart rate-nya ketika kita hitung antara 60 sampai 100, itu dinamakan sinus rhythm, teman-teman. Ya kan? Jadi apa itu sinus rhythm? Ya EKG yang kita baca sumber utama pacemakernya dari S anode. Dan heart rate-nya masih di range normal.
yaitu antara 60 sampai 100. Itu sinus ritem. Sama halnya dengan yang irama junctional, teman-teman. Irama idioventrikular sama imawan, sama saja. Ya, nanti Pak Bu jelaskan juga itu, ya. Oke, nah, kita fokus dulu yang S anode ya. Jadi kalau dari S anode yakin sumber pacemaker dari S anode kita yakini, maka kita namakan sinus atau irama sinus. Oke. Kalau heart rate-nya 60 sampai 100 dinamakan sinus rhythm. Kalau di bawah 60 namanya sinus bradikardi. Kalau di atas 100 namanya sinus takikardi, kan begitu teman-teman. Ya kan? Oke. Nah, mungkin ada yang gagal paham lagi, ya. Pak Bu tanyakan di grup, ya kan, apakah sinus rhythm iramanya harus teratur, ya kan? Ya nggak selalu teratur, teman-teman. Kalau memang tidak ada masalah atau kelainan yang lain, 1.000.000% iramanya reguler. Oke? Tapi kalau disertai dengan kelainan yang lain, misalkan disertai dengan ekstrasistol, disertai dengan AV block misalkan, iramanya jadi tidak teratur. Ya enggak? Jadi jawabnya ya, kalau irama tidak disertai dengan kelainan, insya Allah reguler. Tapi kalau disertai dengan kelainan, bisa saja tidak teratur atau irregular. Jelas ya teman-teman ya? Seperti itu teman-teman ya. Begitu. Jadi ingat sinus rhythm itu sumbernya dari S anode, heart rate-nya masih di range normal antara 60 sampai 100. Sama juga dengan junctional rhythm, idioventricular rhythm. Ya nanti Pak Bu jelaskan ke sana ya satu-satu. Nah, Pak Bu, terus untuk ciri EKG-nya bagaimana Pak Bu? Biar kita yakin EKG yang kita baca ini sumber utama pacemakernya dari S anode. Sebenarnya gampang banget teman-teman, nggak perlu dipersulit. Makanya Pak Bu nggak usah mikiri kompleks QRST, nggak usah mikiri istri dan anak, ya, dan nggak usah dibawa-bawa mereka lah gitu, ya. Cukup kita lihat ada gelombang P tidak. Oke, lihatnya di mana Pak Bu? Boleh di lead 2, ya. Cukup 1 lead aja teman-teman, ya. Nggak perlu dilihat semuanya, cukup 1 lead. Lead 2, tetangganya lead 2 siapa? AVF. Ya, bagi yang sudah menyimak video dari awal ya gitu. Tetangganya AVF siapa? Lead 3. Ya boleh akan mempunyai gelombang P yang sama nantinya. Jadi sekali lagi dikatakan sinus atau irama sinus ada gelombang P. P-nya bagaimana Pak Bu? Teman-teman lihatnya di lead yang mana dulu? Oke. Kalau lihatnya di lead 2, pasti P-nya positif. Jelas? Kalau lihatnya di AVF, pasti positif. Kalau lihatnya di lead 3, pasti positif. Jelas teman-teman? Jangan mikirin kompleks QRS, gelombang T teman-teman. Cukup lihat gelombang T-nya saja. Ya, jelas ya? Pak Bu kalau lihatnya di AVR gimana Pak Bu? Kalau lihatnya di AVR, gelombang P-nya positif teman-teman. Maaf, terbalik. Ya, negatif atau terbalik kalau lihatnya di lead AVR. Ya, makanya di buku-buku ya selalu dikatakan atau ditulis EKG yang normal ya P positif di lead 2, gelombang P-nya terbalik di lead AVR. Jelas teman-teman? Pak Bu kalau P-nya lebih dari 1 termasuk sinus tidak? Ya makanya kita harus lihat gelombang P-nya bagaimana. Mereknya kita lihat. Harus kita mapping. Ya. Nah, ini gelombang P-nya mereknya
Mickey Mouse misalkan. Ini Mickey Mouse artinya dari S anode. Kalau sama-sama dari S anode atau Mickey Mouse, tetap kita namakan irama sinus, teman-teman. Ya. Jadi mau P-nya 1 atau 2 atau 3 atau 4 atau 5, di lead 2 positif atau di lead AVR terbalik, tetap sinus. Loh, Pak Bu, kok bisa P-nya lebih dari 1 masih dikatakan sinus? Makanya teman-teman harus tahu dulu normalnya, ya. Sistem konduksi jantung yang normal kan mulai dari S anode, atrial, AV node, Purkinje cell. Ketika S anode mengeluarkan impuls disebarkan ke atrial, dapatlah gelombang P. Masuk ke AV node, masuk ke Purkinje cell, dapatlah kompleks QRST. 1 P, 1 kompleks QRST. Ya enggak? Itu kalau normal. Tapi kalau ada masalah pada kelistrikan di jantungnya, ada masalah, bisa saja ya memang sumber utamanya dari S anode, ya, menyebar ke atrium, dapatlah gelombang P. Tetapi di AV node ada masalah, impulsnya nggak bisa lewat ke situ, makanya impulsnya nggak bisa dibawa ke Purkinje cell. Apa yang terjadi? Ada P yang mereknya Mickey Mouse, tapi tidak diikuti oleh kompleks QRST. Tetap itu sinus, tapi abnormal sinusnya karena impulsnya tidak diteruskan. Apa buktinya? Tidak diikuti oleh kompleks QRST. Jelas ya teman-temannya? Oke, lanjut. Pak Bu, kompleks QRST bagaimana Pak Bu kalau kita lihat kompleks QRST? Sebenarnya Pak Bu nggak merekomendasikan untuk melihat kompleks QRST-nya. Kalau hanya ingin membedakan, memastikan ini sinus atau bukan. Ya, cukup dari gelombang P-nya saja, jelas ya. Tapi kalau teman-teman mau lihat kompleks QRS-nya, kompleks QRS-nya bisa sempit, bisa lebar. Oke, kenapa sempit, Babu? Sempit artinya normal sistem konduksinya. S anode, atrial, AV node, Purkinje cell, nggak ada masalah, lancar dari atas sampai ke bawah. Tapi bisa saja, ya, di sistem konduksi ventrikel atau di Purkinje cell ada masalah konduksi, teman-teman. Makanya kompleks QRS-nya lebar. Ya enggak? Makanya ada istilah LBBB atau RBBB, ya kan kompleks QRS-nya lebar. Apakah itu bukan sinus? Ya, tetap sinus. Cuma ada masalah konduksi di ventrikelnya, teman-teman. Ya, jadi hemat Babu biar teman-teman nggak pusing kalau hanya untuk menentukan sinus atau bukan, irama sinus atau bukan, cukup dari gelombang P-nya saja. Ya, kompleks QRS bisa sempit, bisa lebar ya. Kalau sempit artinya normal sistem konduksi di ventrikelnya. Kalau lebar berarti ada masalah lain. Jelas ya? Nah, makanya teman-teman ya, ciri-ciri EKG-nya itu yaitu ya ada P positif di lead 2 atau P negatif di lead AVR. Mau P-nya lebih dari 1, mau 2, mau 3, yang penting sama-sama mereknya yaitu Mickey Mouse. Ya, jangan Donald Bebek ya. Makanya teman-teman ya harus melakukan mapping ya, yang seperti Pak Bu jelaskan di video gratis tuh. Lakukan mapping. Siapapun yang belajar EKG nggak pernah melakukan mapping, Pak Bu jamin bingung selalu juga itu. Ketika menemukan EKG yang sulit, bilangnya, wah ini urusannya dokter jantung ini. Biasanya begitu. Ya, nah, makanya teman-teman kalau pengen belajar yang baik, lakukan mapping, teman-teman. Jelas ya? Jangan diabaikan mapping itu. Silakan disimak lagi videonya. Ada kok di YouTube ya. Babu gratis kan tuh ya gitu. Oke, ini paham ya teman-temannya untuk sinus ya. Sinus apa S anode ya gitu. Oke. Berikutnya yaitu yang dari AV node ya. Jadi ini tolong dihafal ya teman-teman ya. Jadi ciri-ciri EKG dikatakan sinus atau irama sinus ya ada gelombang P ya. P-nya mau 1, mau 2, mau 3 ya. Oke.
Positif di lead 2, negatif di lead AVR. Oke. Mohon maaf teman-teman ya. Agak gatel. Ya, berikutnya yaitu yang dari Avinode. Ini pun juga teman-teman harus dihafal ya gitu. Izin hidrasi dulu teman-teman. Sama pertanyaannya teman-teman ya. Jadi kalau apa namanya? Apa itu irama junctional? Apa itu junctional? Ya. Artinya kalau kita baca EKG, yakin sumber pacemakernya berasal dari area avenue, dinamakan junctional atau irama junctional. Jelas? Sama kan kayak tadi kan, apa itu sinus atau irama sinus? Ya kan? Sekarang yang avenue, apa itu junctional atau irama junctional? Kalau kita baca EKG, yakin sumber pacemakernya dari avenue, yakin sumber iramanya, yakin irama dasarnya, yakin jansetnya dari area avenue, dinamakan junctional atau irama junctional. Jelas kan? Oke. Jangan lupakan impuls dasar dari avenue ya teman-teman, yaitu 40 sampai 60. Kalau impulsnya 40 sampai 60 atau heart rate-nya 40 sampai 60 dinamakan junctional rhythm. Iya enggak? Kalau di bawah 40 namanya junctional bradycardia. Kalau di atas 100 namanya junctional tachycardia. Oke. Awas jangan nanya SPT nanti deh. Kita nggak bahas SPT ya. Makanya Pak Bu menyarankan kalau teman-teman mau lengkap belajarnya ya harus ikutan lengkap. Mangga ada Zoom bulan Juli ya. Tapi jangan main-main belajarnya. Kalau main-main nggak usah ya, gitu. Sayang duitnya. Mendingan buat apa itu? Buat beli pulsa ya kan? Oke. Kamu butuh teman-teman yang mau belajar yang sungguh-sungguh ya gitu. Oke, mangga bulan Juli ada ya gitu. Jangan nanya SPT ya. Sekali lagi, kalau heart rate-nya di atas 100 namanya junctional tachycardia. Oke. Kalau 60 sampai 100 namanya accelerated junctional. Nah, kita harus tahu ciri-ciri EKG-nya seperti apa. Ya kan? Dan harus hafal teman-teman. Kalau nggak hafal ya wassalam ya, begitu. Oke, apa ciri-ciri EKG-nya? Yang pertama, nih perhatikan teman-teman. Ini ada sangkut pautnya yang Pak pertanyakan di grup ya. Yang pertama itu yaitu tidak ada gelombang P atau gelombang P-nya tidak terlihat. Oke. Dan kompleks irisnya harus sempit teman-teman. Ingat. Jadi kalau yang tidak nampak gelombang P-nya atau yang tidak terlihat gelombang P-nya, kompleks irisnya harus sempit atau normal. Ingat itu. Dan umumnya gambaran yang sering muncul seperti ini teman-teman. Kalau yang dari area avenue. Oke. Tak ada gelombang P, kompleks irisnya sempit atau normal. Jelas ya? Nah, ini yang umum, yang A ini yang sering terjadi, yang sering muncul. Oke. Nah, kalau ada gelombang P-nya, teman-teman. Ingat, teman-teman lihatnya di lead mana dulu, ya kan? Ini Pak Bu lihatnya di lead 2 dulu ya. Kalau teman-teman lihatnya di lead 2, gelombang P-nya terbalik. Bisa sebelum, bisa sesudah kompleks QRS. Jangan mikirin kompleks QRS dulu ya. Nah, P-nya terbalik sebelum atau sesudah kompleks QRS. Nah, kompleks QRS-nya bagaimana Pak Bu? Kompleks QRS-nya harusnya normal. Harusnya sempit teman-teman. Harusnya loh ya. Karena ada konsepnya. Semua impuls, dipegang ya erat-erat konsep ini. Semua impuls kalau masuk ke ventricle apabila lewat avenue seharusnya kompleks QRS-nya masih normal atau sempit. Jelas ya? Dipegang nih erat-erat ya. Gitu. Semua impuls yang masuk ke ventricle
Kalau lewat AV node, seharusnya mempunyai kompleks QRS yang normal atau sempit, teman-teman. Oke, Pak Bu berarti bisa saja lebar dong. Iya dong. Kalau lebar kenapa masalahnya? Kalau lebar ada masalah yang lain, yaitu apa? Masalah konduksi di ventrikelnya. Ya, tetap sumbernya dari AV node, teman-teman. Tapi kompleks QRS-nya lebar. Lebar kompleks QRS-nya berarti ada masalah konduksi di ventrikel. Ya bisa LVBB, bisa RWBB. Bisa saja teman-teman. Kalau dipahami itu. Oke. Tapi ingat seharusnya normal atau sempit. Oke. Kalau sistem konduksi di ventrikelnya masih oke ya. Begitu. Tolong dihafal nih ya teman-teman ya. Yang pertama ya. Tolong dihafal ciri-ciri sumber pacemaker dari area venod. Tidak ada gelombang P atau gelombang P-nya tidak terlihat dengan catatan kompleks QRS sempit. Ingat itu. Ini sering muncul. Tapi kalau teman-teman mengaitkan kompleks QRS-nya bisa sempit, bisa lebar. Oke. P-nya bisa P-nya terbalik, bisa sebelum kompleks QRS, bisa sesudah kompleks QRS. Jika lihatnya di lead 2, jika lihatnya di AVF, jika lihatnya di lead 3. Cukup 1 lead aja sebenarnya, ya. Jelas ya, teman-teman ya? Kalau lihatnya di AVR bagaimana Pak Bu? Di lead AVR lihatnya gelombang P-nya positif. Bisa sebelum, bisa sesudah kompleks QRS. Jangan bingung dulu, nanti Pak Bu jelaskan, tenang aja ya. Kalau yang di video gratis nggak Pak Bu jelasin ya. Ya nanti Pak Bu jelaskan insya Allah. Oke, nanti beruntung yang hadir malam ini ya. Pak Bu jelasin kenapa P-nya bisa terbalik di lead 2, P-nya bisa positif di lead AVR ya, begitu. Tolong dihafal ya teman-teman ya. Ciri-ciri sumber utama pacemaker berasal dari area AV node. Tidak ada gelombang P, kompleks QRS-nya sempit. Jelas ya? Kalau ada gelombang P-nya harus terbalik. Jika lihatnya di lead 2, terbalik bisa sebelum, bisa sesudah kompleks QRS. Kalau lihatnya di AVR, P-nya positif. Bisa sebelum, bisa sesudah kompleks QRS. Jelas ya? Oke. Nah, sekarang kamu mau jelasin. Kenapa tidak ada gelombang P, Pak Bu? Dan kompleks QRS-nya sempit. Kenapa P-nya positif terbalik di lead 2? Ya, sebelum kompleks QRS. Dan kompleks QRS-nya bisa sempit, bisa lebar, kan begitu? Atau P-nya terbalik setelah kompleks QRS. Siap ya? Jangan pusing ya. Mungkin di tempat lain nggak dijelasin ya gitu. Mungkin harus bayar jutaan, biasanya begitu. Pak Bu gratis kan ya. Mudah-mudahan nah, teman-teman apa namanya tetap semangat ya begitu. Perhatikan teman-teman. Jangan lupa gambar ini penting banget ya di video kedua atau ketiga kalau nggak salah ya gitu. Ini ada S anode teman-teman. Oke. Ini ada AV node di sini. Letak AV node itu di atrium kanan di bagian bawah. Ya. Anyway di bagian bawah atrium kanan. Jelas ya? Nah, kalau sumber utama pacemakernya dari S anode nih teman-teman, maka vektor utama atau aksis atriumnya, aksis jantung atriumnya, atau arah utama atriumnya ke kiri ke bawah seperti ini. Makanya jangan kaget kalau EKG yang normal, kalau EKG normal pasti sumber utamanya dari S anode kan. Salah satunya kan begitu cirinya. P-nya positif di lead 2, negatif di lead AVR. AVR kan di sini posisinya nih teman-teman. Kelihatan ya kursornya ya. AVR-nya dijauhi, makanya P-nya terbalik atau negatif. Duanya dituju, ya atau searah, makanya P-nya positif. Ya, kalau makanya ciri-ciri sumber pacemaker dari S anode ya, P-nya positif di lead 2, negatif di lead AVR. Kan begitu teman-teman ya. Nah, sekarang judulnya sumber utama pacemakernya dari AV node. Tolong diplototin dulu AV node di mana posisinya.
di bawah, ya kan? Di atrial kanan bagian bawah. Menurut teman-teman, coba ditebak. Ya, yang udah belajar dengan Pak Abu, sudah ngambil kelas, saya yakin udah bisa ya. Bagi yang belum tahu, boleh ditebak ya. Kalau dari AV node sumber utama pacemakernya, menurut teman-teman vektor utama atau aksis atriumnya arahnya kemana? Boleh dicek teman-teman, biar nggak ngantuk. Kita sampai jam setengah 10 ya. Ayo teman-teman, kemana arahnya teman-teman? Kalau sumber utamanya dari AV node. Kalau yang dari S anode kan seperti gambar yang di layar nih, ke kiri ke bawah ya, ke arah jam 4, jam 5 kalau kita pakai istilah jam ya. Nah, sekarang judulnya sumber utama pacemakernya dari area AV node. Nah, nanti aksis atriumnya arahnya kemana teman-teman? Ayo dijawab biar nggak ngantuk. Apakah ke samping atau ke bawah atau kemana? Ayo, atau ke arah jam berapa deh? Itu aja deh. Belum ada yang berani mencoba ke arah jam 3. Terus menjauhi atau negatif Pak? Enggak, Pak minta arahnya dulu. Arahnya kemana? Kalau sumber utama pacemaker dari S anode kan arahnya ke kiri ke bawah tuh, ke arah jam 4, jam 5, ya kan? Menuju lead 2 meninggalkan AVR. Makanya P-nya positif di lead 2, negatif di lead AVR. Nah, sekarang kalau sumber utama pacemakernya dari AV node, vektor utama atau aksis jantung atriumnya arahnya kemana? Ayo ke arah jam berapa? Ke arah jam 4, tetap ke jam, kok tetap ke jam 4 ya, jam 4, jam 5 salah, jam 7 salah, ke bawah salah. Yes, sama deh yang jam 10, jam 11. Anyway, arahnya ke atas, teman-teman. Kan otot atriumnya adanya di atasnya. Ya enggak? Masa nanti arahnya ke bawah ya? Ya ke atas. Ya, boleh jam 10 pokoknya ke atas lah arahnya ya. Kalau ke atas, perhatikan. Nah ya, kan meninggalkan lead 2 nih. Iya enggak? Meninggalkan lead 2, meninggalkan AVF, meninggalkan lead 3. Ya kan? Menuju AVR, mengarah AVR. Makanya jangan heran kalau di lead 2 akan mempunyai gelombang P terbalik. Di lead AVF, P-nya terbalik. Di lead 3, P-nya terbalik. Ya. Di AVR, P-nya positif, teman-teman. Kenapa positif di AVR-nya, Pak Abu? Kalau sumbernya dari AV node. Karena AVR-nya masih searah dengan aksis atrium, ya kan? Oke. Nah, sekarang pertanyaan pertama, kenapa gelombang P-nya tidak terlihat atau tidak ada? Itu kan pertanyaan pertama, yang ciri-ciri EKG dari AV node tuh, teman-teman ya. Nih, pertanyaan pertama. Kenapa gambar EKG-nya seperti ini? Artinya, depolarisasi atrium dan ventrikel terjadi berbarengan, bersamaan teman-teman. Oke? Jadi gelombang P-nya tenggelam atau kalah dengan aktivitas listrik di ventrikel. Makanya nggak terlihat atau tidak ada gelombang P-nya. Jelas? Depolarisasi atrium dan ventrikel terjadi bersamaan. Makanya tidak ada gelombang P atau gelombang P-nya tidak terlihat. Kompleks QRS-nya tetap normal atau sempit kalau memang sistem konduksi di ventrikelnya tidak ada masalah. Jelas? Ya, begitu. Oke ya teman-teman ya. Lanjut. Pertanyaan kedua, kenapa gelombang P-nya terbalik sebelum kompleks QRS? Ini lihatnya di dua ya. Gitu. Nah, perhatikan satu bit ini teman-teman. Ini kan yang tampak muncul duluan gambar gelombang P. P-nya terbalik, ya kan? Artinya dari AV node
Impuls menjalar ke atas dulu teman-teman, menjauhi lead 2. Oke, makanya gelombang P-nya terbalik di lead 2. Jelas? Setelah itu baru depolarisasi ventricle mengarah ke lead 2. Kalau kok tidak ada masalah di sistem konduksi ventrikelnya, maka kompleks QRS-nya normal, masih sempit atau normal ya gitu. Jelas ya? Positif kompleks QRS-nya karena mengarah ke lead 2. Karena yang kita lihat lead 2, ya kan begitu. Ya. Jadi atrial dulu didepolarisasi, dapatlah gelombang P terbalik di lead 2, kemudian baru kompleks QRS yang normal di lead 2 ya gitu. Kalau normal, kalau tidak ada masalah sistem konduksi di ventrikelnya ya begitu. Bisa aja lebar ya. Makanya kompleks QRS-nya bisa sempit, bisa lebar ya begitu. Lanjut. Kenapa P-nya terbalik setelah kompleks QRS? Lihat gambarnya teman-teman. Kalau kita udah tahu EKG, kita gampang kok menganalisisnya ya. Ini yang muncul duluan kan kompleks QRS. Artinya dari AV node, ventricle dulu yang didepolarisasi. Mengarah ke lead 2, dapatlah kompleks QRS. Positif normal ya. Setelah itu depolarisasi atrial. Ya, meninggalkan lead 2 kan? Dapatlah gelombang P terbalik. Nah, seperti itu teman-teman ya. Ya, alasannya kenapa P-nya tidak ada, kompleks QRS-nya sempit, kemudian kenapa P-nya terbalik sebelum atau sesudah kompleks QRS. Bagaimana Pak Bu yang AVR-nya Pak Bu? Nah, ya tinggal dilihat aja di AVR-nya, misalnya dilihat AVR ya, sebentar. Ya. Jadi kalau lead AVR pasti gelombang P-nya positif, teman-teman. Bisa sebelum, bisa sesudah juga. Bisa sebelum kompleks QRS, bisa sesudah kompleks QRS. Ya, kenapa positif? Karena lead AVR kan di sini posisinya, masih searah dengan aksis atrium, ya kan? Makanya gelombang P-nya positif di AVR atau terbalik setelah kompleks, maaf, positif setelah kompleks QRS, ya begitu. Jadi positif bisa sebelum, bisa sesudah kompleks QRS di lead AVR. Jelas ya? Oke, udah gitu teman-teman. Tolong dihafal tuh ya. Oke, lanjut. Nah, Pak Bu mau tanya, ini sumber utama pacemakernya dari mana? Boleh dijawab? Dari mana sumber utama pacemakernya? Ayo, dari mana? Ventricle. Kenapa ventricle, Pak Ilham? Yes, avenue ya. Oke, kita lihat dulu ya. Sementara kita bilang avenue dulu ya, avenue. Oke. Nah, kenapa kompleks QRS-nya lebar? Artinya ada masalah konduksi di ventricle. Ya, tetap sumbernya dari avenue. Cuma ketika impuls masuk ke ventricle, di sana ada masalah. Ya, ini biasanya masalah yang sering terjadi masalah itu di bagian kanan ya. Right bundle branch itu sering ada masalah di situ. Kenapa bisa ada masalah di sana sering? Karena right bundle branch itu agak males teman-teman. Agak males bangunnya ya gitu. Makanya kalau impulsnya lebih muncul duluan, dia masih tidur ya. Makanya menyebabkan kompleks QRS-nya lebar ya begitu. Tapi kalau dari S anode ya harusnya emang normal ya gitu. Jadi bisa saja kompleks QRS ini sempit, bisa saja lebar tergantung apa namanya, ada masalah tidak sistem konduksi di ventrikelnya ya gitu. Ya. Ini dari avinode ya teman-teman. Tapi ada masalah atau gangguan konduksi di ventrikelnya ya. Jelas ya? Lanjut. Nah ini gambar EKG ini Pak Bu sering munculkan di Facebook nih ya. Kalau teman-teman aktif Facebook, nah ya sering muncul gambar ini ya. Ini ada 4 bit ya. Nah, salah satu eh, yang harus kita lakukan sebelum analisis yaitu lakukan mapping. Ingat Pak Bu ngomong mapping lagi.
Kalau kita nggak pernah melakukan mapping, jangan harap nyaman bisa baca EKG ya. Nah, oke lanjut ya. Kita mapping dulu ya teman-teman ya. Sebentar izin Pak Bu minta stempelnya. Ya, ini gelombang P nih teman-teman. Ya kan? Kalau teman-teman lihat di sini, yang sama dengan bit pertama gelombang P-nya adalah bit ketiga. Ya kan? Nah, ini artinya bit pertama dan bit ketiga ini gelombang P-nya atau sumber utama pacemaker-nya dari S anode. Karena gelombang P-nya mereknya Mickey Mouse misalnya. Ya. Bagaimana yang bit kedua Pak Bu? Bit yang kedua yang ini nih ya. P-nya positif. Tapi kalau teman-teman perhatikan, gelombang P-nya beda dengan gelombang P yang dari S anode yang Mickey Mouse. Ini Donald bebek, ini Mickey Mouse. Tikus sama bebek kan beda, teman-teman. Ya. Nah, ini dari mana nih sumber utama pacemaker yang ini, bit yang ini? Ini dari atrial, teman-teman. Ya. Nah, silakan yang belum punya catatannya dicatat ya. Ada tiga ciri EKG untuk sumber matchmaker dari atrial. Ada tiga ya, ingetin Babu ada tiga. Yang pertama, memiliki bentuk atau morfologi gelombang P yang beda. Oke, dengan gelombang P yang berasal dari S anode. Kalau yang S anode gelombang P-nya Mickey Mouse. Ini Donald bebek. Oke. Sekali lagi yang pertama, memiliki gelombang P atau bentuk P-nya atau morfologi P-nya beda dengan gelombang P yang berasal dari S anode. Oke. Satu ya. Pak mau tanya dulu, yang bit keempat ada gelombang P terbalik. Menurut teman-teman gelombang P yang terbalik ini sumber impulsnya dari mana? Sumber pacemaker dari mana? Silakan di chatting, di chat. Dari mana yang ini teman-teman? Yang bit keempat gelombang P terbalik ini dari mana? Kata Pak Ilham dari atrial. Yang lainnya barangkali? Atrial, Pak Ainur. Yang lainnya barangkali atrial semua. Kenapa nggak bilang dari avenod? Ada yang bilang dari avenod nggak? Ya, Pak Bu Muf, apa Ibu nih ya, bilang ada yang bilang dari avenod. Ya, nggak apa-apa ya yang belum pernah belajar dengan Pak Abu ya. Biasanya bilangnya dari avenod ya. Kalau Pak Bu tanya pasti bilangnya hampir 90% ke atas bilangnya avenod. Oke. Yang benar dari atrial atau lower atrial, teman-teman. Bukan avenod. Pak Bu kan gelombang P-nya terbalik, Pak Bu. Ya, sebentar. Pak Bu hapus dulu ya, sebentar. Ya, perhatikan. Gambar A dan gambar B hampir sama, serupa tapi tak sama, teman-teman. Ya enggak? Yang A ini dari atrial bagian bawah, lower atrial. Yang B dari avenod. Ya. Kalau yang di video gratis nggak Pak Bu jelasin ya. Izin Pak Bu jelasin ya, tapi tolong jangan pusing ya. Perhatikan. Biar teman-teman tahu alasannya gitu, ya. Perhatikan ya. Yang A ini kan dari atrial bagian bawah atau lower atrial. Ingat, avenod juga posisinya di atrial bagian bawah. Ya enggak? Jadi, vektor utamanya atau aksis atriumnya baik avenod maupun atrial bagian bawah sama-sama ke atas. Ya kan? Sama-sama ke atas, meninggalkan lead 2 searah dengan AVR. Makanya jangan kaget, sama-sama gelombang P-nya terbalik. Baik itu yang dari avenod maupun yang dari lower atrial. P-nya masih sama-sama terbalik. Di AVR-nya pun juga sama-sama positif gelombang P-nya. Jelas ya? Apa bedanya di sini? Yang lower atrial masih ada garis isoelektriknya.
Oke. Yang AV node tidak ada garis isoelektrik. Kenapa bisa demikian? Perhatikan. Teman-teman kalau nyimak video yang free ya, video ke berapa ya? Video ke kalau nggak salah 4, 5 lah kalau nggak salah ya. Coba disimak lagi nanti ya. Perhatikan. Nanti akan paham yang Pak Bu jelasin. Jadi teman-teman, impuls dari atrial bagian bawah, Bapak pakai pen ya biar agak jelasan. Oke, sebentar. Ya, oke. Dari impuls atrial bagian bawah kan menyebar ke atas, teman-teman. Ya kan? Meninggalkan lead 2. Makanya dapatlah gelombang P terbalik. Di mana? Di lead 2. Di AVF. Di lead 3. P-nya terbalik. Oke? Dari atrial, impuls menyebar ke atas ke atrium. Lead 2-nya ditinggalin. Makanya P-nya terbalik. Kalau lihatnya di lead 2. Kalau lihatnya di AVR, P-nya positif, teman-teman. Jelas ya? Oke, lanjut. Setelah itu, ada peredaman impuls di AV node. Ada peredaman impuls ya di AV node. Apa hasilnya? Isoelektrik atau pair segmen. Oke? Setelah itu seperti biasa masuk ke Purkinje cell, mendepolarisasi kedua ventrikel. Dapatlah kompleks QRS yang normal. Kalau memang tidak ada sistem konduksi yang bermasalah, ya, sempit atau normal. Jelas? Kalau lebar ya berarti ada masalah konduksi. Itu aja analisisnya, ya. Pokoknya kalau sempit normal sistem konduksinya. Oke? Jelas ya teman-teman ya? Dia menyebar ke ventrikel dapatlah kompleks QRS gelombang T seperti ini. Nah, sekarang dari AV node, perhatikan. Dari AV node ya, impuls menyebar ke atas. Meninggalkan lead 2 dapatlah gelombang P terbalik di lead 2. Kalau lihatnya di lead 2, kalau di lead AVR, P-nya positif. Ya kan? Perhatikan, ketika impuls menyebar ke atrium, di saat yang bersamaan, impuls sudah diredam di AV node. Masih ingat kan sistem konduksi kan? SA node, atrial, AV node, ya kan? Nah, jadi kalau impulsnya dari AV node pertamanya dari AV node, impuls menyebar ke atas. Nah, di saat yang bersamaan di AV node impuls diredam juga, teman-teman. Ya, apa hasil akhir dari impuls ke atrial? P-nya terbalik di lead 2. Tapi sudah selesai redamnya. Karena waktunya bersamaan. Ya, makanya tidak ada garis isoelektrik atau tidak ada PR segmen. Jadi nanti langsung impuls masuk ke Purkinje cell. Dapatlah yang namanya kompleks QRS gelombang T. Ya, seperti itu teman-teman. Jelas ya? Nih Pak ulang lagi yang dari atrial biar mantep. Masih panjang waktunya ya. Ini yang dari atrial dulu nih teman-teman perhatikan. Ya, Pak hapus lagi. Ya, perhatikan. Ingat dari atrial ya, bukan dari AV node. Dari atrial, impuls menyebar ke atas ke atrial. Dapatlah gelombang P. Terbalik. Di lead mana? Kalau lihatnya di lead 2 ya, terbalik. Di AVF, di lead 3. Ya. Ingat sistem konduksi. Habis dari atrial, impuls kemana? Ke AV node kan? AV node diapain? Diredam, didelay, diperlambat. Kan begitu? Dapatlah garis isoelektrik. Jelas? Itu aja bedanya. Jelas ya? Setelah itu baru masuk ke Purkinje cell. Dapatlah kompleks QRS yang normal. Kalau memang tidak ada masalah konduksi di ventrikelnya. Ya, begitu. Sekarang dari AV node.
Dari avenon, impuls menyebar ke atrial. Meninggalkan lead 2, AVF, lead 3. Makanya P-nya terbalik. Tapi pada saat yang bersamaan impuls menyebar ke atas, impuls diredam di avenon. Selesai mendepolarisasi atrium, redamnya selesai. Delaynya selesai. Tinggal langsung masuk ke Purkinje cell. Mengaktifasi ventrikel. Makanya tidak ada isoelektrik. Ya, begitu. Tidak ada PR segmennya. Jelas teman-teman? Semoga tidak pusing. Nanti bisa diulang-ulang ya gitu. Ya kalau bagus rekamannya Babu posting di YouTube ya gitu yang ini ya gitu. Insya Allah. Oke. Oke, yang mau bertanya boleh di itu ya teman-temannya di apa namanya di chat nanti Babu baca ya gitu. Oke, lanjut dulu. Jadi teman-teman Babu ulang lagi. Ada tiga ciri sumber ada tiga ciri-ciri EKG sumber pacemaker yang berasal dari atrial. Apa yang pertama? Yang pertama, gelombang P-nya mempunyai bentuk atau morfologi yang beda dengan gelombang P yang berasal dari S anode. Pak Bu, untuk membedakannya itu atrial atau avinode gimana Pak Bu? Makanya Pak Bu berjuta kali menyemangati teman-teman, lakukan mapping. Jangan abaikan mapping. Malah Pak Bu berani jamin siapapun yang belajar EKG tidak pernah melakukan mapping pada saat dulu belajar, tetap akan mengalami kesulitan. Ya, tolong yang masih merasa baru belajar, ikuti Pak Bu. Ya, lakukan mapping walaupun EKG-nya mudah. Kalau kita udah terbiasa mapping, kita akan bisa membedakan gitu loh. Ada yang namanya sensitivitas kita, teman-teman. Oh, ini gelombang P-nya dari atrial nih. Ini dari avenode nih. Nah, ini dari S anode nih. Ada begitu, teman-teman. Ya, kita tolong lakukan mapping. Biar kita tahu mana Mickey Mouse, mana Donald Bebek, mana Pluto. Kan begitu. Oke. Ciri pertama apa tadi? Gelombang P-nya bentuknya beda ya dengan gelombang P yang berasal dari S anode. Karena S anode cirinya Mickey Mouse. Kalau ya atrial Donald Bebek ya begitu. Yang pertama. Yang kedua, P-nya terbalik ya, masih diikuti oleh garis isoelektrik sebelum kompleks QRS. Ya. P-nya terbalik masih diikuti oleh garis isoelektrik sebelum kompleks QRS. Itu yang kedua. Yang ketiga, yang ketiga yang lebih familiar nih, teman-teman saya yakin tahu ya. Yang ketiga khas bentuk gelombang P-nya. Khas seperti gigi gergaji, ya. Khas ya, kayak gigi gergaji. Atau kita kenal dengan istilah flutter, ya. Yang kedua khas seperti fibril atau bergetar. Namanya fibrilasi. Jelas ya? Nah itu. Cuma itu aja teman-teman. Oke. Tapi ingat mampu tambahnya satu lagi ya. Tolong dicatat ya. Oke, yang jenis fibrilasi nih. Kalau tadi fibrilasi ya, gelombang P-nya kan kayak fibril loh teman-teman ya. Nah, ada lagi teman-teman fibrilasi tapi tak tampak gelombang P-nya. Tak tampak gelombang P-nya, hati-hati, dan sering muncul nih di lapangan ya. Tidak ada gelombang P-nya, kompleks QRS-nya sempit. Pak Bu, bukannya itu dari avenode Pak Bu. Kalau yang dari avenode iramanya teratur biasanya. Kalau yang fibrilasi halus yang tidak ada gelombang P, kompleks QRS-nya sempit, itu iramanya tidak teratur, teman-teman. Itu fibrilasi halus. Ya, kalau kelihatan ada P-nya fibril, pasti ini atrial fibrilasi. Tapi ada juga yang sering muncul nih, P-nya tidak ada. Nggak kelihatan, tapi iramanya irreguler. Jangan ragu itu fibrilasi halus. Itu dari atrial iramanya. Oke, teman-teman ya? Oke, lanjut. Nah, berikutnya ya yang terakhir dari ventricle ya atau Purkinje cell. Jadi kalau kita yakin sumber utamanya dari area ventricle atau Purkinje cell ya dinamakan idioventricular atau irama idioventricular. Sama aja pertanyaan kayak
sinus atau junctional ya, ini mah idioventrikuler. Jangan lupa impuls dasarnya 20 sampai 40 ya. Kalau 20 sampai 40 namanya idioventricular rhythm. Oke. Kalau di atas 100 idioventricular tachycardia. Idioventricular tachycardia kalau di atas 100. Nama bekennya VT, ventricular tachycardia. Kalau heart rate-nya di atas 100. Kalau masih antara 40 sampai 100, namanya accelerated idioventricular. Ya, gampang kan? Nah, sekarang ciri EKG-nya apa, Pak Bu? Ini lebih mudah. Ciri EKG-nya tak ada gelombang P. Kompleks irisnya lebar, udah. Makanya kalau teman-teman baca EKG tidak ada gelombang P, jangan buru-buru bilang dari AV node. Kompleks irisnya sempit atau lebar. Kalau lebar itu dari area ventricle. Begitu teman-teman. Ya. Selesai, ya. Nah, ada waktu kurang lebih 25 menit ya. Mangga, ada yang mau ditanyakan atau tidak? Kalau nggak ada nanti Pak Bu coba kasih latihan ya, mengidentifikasi sumber pacemaker ya, begitu. Ada yang mau ditanyakan nggak teman-teman? Dari Pak Ainur, J, Pak Ilham ya, untuk ke atrial dari atrial bawah atau lower atrial, lihat dari bukan PR interval, PR segmen ya. Kalau PR interval kan awal P sampai awal kompleks. Kalau PR segmen akhir P sampai awal gelombang ya, begitu. PR segmen ya. Oke ya. Dari Pak Enur, apakah atrial menghasilkan impuls atau hanya sebagai distributor pengantar? Pertanyaan yang bagus ya teman-teman ya. Ingat teman-teman, kalau teman-teman menyimak video eh, kedua kalau nggak salah ya gitu. Kalau kita konteksnya normal, nggak ada area lain yang akan mengeluarkan impuls. Ingat itu, ya. Nggak ada area lain yang akan mengeluarkan impuls. Tapi kan kita tahu, jantung kita memiliki sumber pacemaker alami. Awas, ada kata alami, kuncinya alami, natural dari Sang Maha Penciptanya, yaitu SA node, area AV node, dan Purkinje cell atau sistem konduksi di ventricle. Bukan cuma serabut Purkinje. Oh, teman-teman ikutan BTCLS selalu bilangnya serabut Purkinje kan? Salah nggak kalau gitu? Jadi dari his bundle sampai ke serabut Purkinje, selain mampu menghantarkan impuls, mampu juga mengeluarkan impuls teman-teman. Jangan lupa itu. Namanya Purkinje cell. Ada yang bilang conducting cell. Jelas ya? Nah, bagaimana? Nah, yang namanya bagaimana dengan sistem konduksi di atrial, Pak Bu? Hanya sistem konduksi atrial yang tidak mengeluarkan impuls. Apalagi otot jantung, baik atrium maupun ventricle. Jadi mengeluarkan impulsnya, Pak Bu. Dalam keadaan yang normal, ya, otot atrium, apalagi otot atrium ya, sistem konduksi yang lain, ya, atau otot atrium atau otot ventricle tidak mengeluarkan impuls dalam kondisi yang normal. Tapi kalau kita bicara patologis, bisa saja ya menghasilkan impuls. Makanya ada irama. Iramanya dari mana? Sumber iramanya dari atrial, atrial fibrilasi. Itu kan dari otot atrial. Jelas ya, Pak siapa? Pak Enur ya. Kenapa Averut menuju ke atas sehingga menghasilkan peda? Ya, padahal konduksi jantung mulai yes. Teman-teman, ini pertanyaan bagus ya Pak Ainur ya. Pak Ainur ini muridnya Pak Bu ini. Ya Pak Ainur nggak apa-apa. Beliau udah bisa ini. Bertanya bukan berarti nggak bisa ya. Ini untuk memperjelas. Ingat teman-teman, yang namanya sistem konduksi
diumpamakan seperti apa? Kabel. Ya, kalau kabel listrik kan bisa bolak-balik, ya nggak? Nah, oke. Jadi bisa ke atas bisa, ya merambahnya ke atas dulu. Tapi kan kita kan tahu pegangannya yang normalnya, harusnya dari atas ke bawah, baru dikatakan aliran listriknya normal, ya. Tapi kalau dari bawah ke atas, normal nggak? Ya tidak normal. Makanya gelombang P-nya terbalik misalkan, ya. Jelas ya teman-teman ya, Pak Ainur ya. Yang lain nggak barangkali silakan. Ayo, yang pertanyaan di grup tuh ada yang masih bingung nggak? Ada yang sudah ambil kelas masih salah jawabnya. Hati-hati ya. Disimak lagi videonya gitu. Ya, yang belum gabung silahkan kalau punya rezeki gabung ya. Kalau pengen cepat selesai KG-nya, jangan bingung terus. Dan please rajin japri Pak Bu bagi yang sudah ambil kelas dengan Pak Bu. Karena sistem belajarnya kan begitu. Teman-teman nyimak videonya diulang-ulang. Kalau bingung langsung minta pencerahan Pak Bu. Ya, kalau nggak bertanya-tanya sampai habis batas waktu akses materinya ya nanti terbuang dong duitnya. Padahal masih bingung. Ya, padahal Pak Bu udah siap diganggu. 24 jam siap diganggu untuk apa? Membimbing teman-teman. Ya, gitu. Untungnya ngambilnya lifetime gitu. Kalau ngambilnya lifetime aman ya. Tapi ingat ya, yang namanya umur kan nggak tahu teman-teman. Makanya selagi Pak Bu masih ada, manfaatkan. Sebenarnya seminggu juga selesai ya, gitu. Tapi ada loh, ambil lifetime sampai saat ini belum disimak videonya. Ada teman-teman. Nggak apa-apa. Anyway udah ngambil lifetime, nggak salah ya. Bisa kapan saja mulainya kalau lagi senggang kali waktunya ya, begitu. Nggak apa-apa. Ada lagi nggak teman-teman yang mau ditanyakan? Kalau nggak ada kita latihan ya. Ya, baik sambil nunggu pertanyaan Pak Bu ganti dulu slide-nya. Kita latihan dulu ya. Oke, sebentar. Ya, kita latihan ya teman-teman. Kita fokus pada identifikasi sumber utama pacemaker pada EKG yang kita tampilkan ya. Tolong dicat ya. Ingat nyari atau mengidentifikasi sumber pacemaker atau sumber irama atau irama dasar atau sumber listrik atau sumber genset. Cukup satu lead aja ya. Boleh di lead panjang kalau memang jelas gambarnya silakan pakai lead panjang ya. Atau boleh lead yang lainnya. Oke, pada EKG ini teman-teman. Sumber utama pacemaker dari mana teman-teman? Ayo, dari mana? Sebenarnya ada yang bertanya teman-temannya ada. Bapak jawab dulu. Siapa ini? Pak Pak Iwe, Masya Allah Pak Iwe. Nanti Pak Iwe di apa sih pertanyaan Pak Iwe? Bagaimana cara membedakan gambar EKG dengan pacemaker dari Avenon yang berasal dari apa? Dari mana? Avenon saya dengan gambaran lihat klinis pasiennya Pak Iwe, ya. Lihat klinis pasiennya. Oke? Lihat klinis pasiennya, tensinya berapa ya? Ya, pernah nggak teman-teman menemukan gambaran kayak VT, kok pasiennya oke? Ya kan? Masih sadar, tensi masih oke. Nah, bisa jadi itu adalah sumbernya dari masih atas, tapi disertai dengan eh, gangguan sistem konduksi di ventrikelnya, ya. Tapi kalau VT, bisa tensinya turun, pasiennya udah nggak sadarnya menurun, ya kan? Nggak stabil. Kalau ini masih oke, ya, begitu. Makanya kalau teman-teman menemukan gambaran seperti VT, pasien masih oke ya, ya hati-hati ya, gitu. Maksudnya jangan dulu bilang ini harus cepat-cepat, jangan terlalu agresif. Maksudnya kita lihat dulu semuanya. Dia yang terpenting adalah klinis pasiennya Pak Iwe, oke?
Lihat klinis pasiennya gimana, hemodinamiknya bagaimana. Oke, Pak Iwe ya. Pak Iwe lagi. Udah, Pak Bu Eko ya. Saat membaca EKG terkait benar atau wah ini bukan topiknya nih Bu Eko ya. Bukan topiknya. Ya, nanti Pak Bu kasih deh ya. Kalau nggak salah Pak Bu sering kirim gambar kok ya. Kalau misalnya rekamannya benar atau tidak. Nanti Pak Bu kirim lagi di grup dah ya. Oke. Nih yang Pak Bu ingatnya, kalau linknya tertukar ya, maka kita pastikan dulu ya teman-teman ini ada tertukar atau tidak ya gitu. Salah satu baca EKG ya kita harus pastikan dulu peletakannya betul dulu kan Pak apa Bu Eko ya gitu. Betul atau tidak ya. Kalau misalkan sudah yakin betul ya, sudah yakin betul ya jangan ragu ya. Maka kita cek dulu benar atau tidak apa namanya peletakannya ya gitu. Tapi kalau pengen tahu ya, EKG yang kita rekam ini direkam dengan posisi yang betul atau tidak, nanti Pak Bu kirim gambarnya di grup ya gitu. Oke, Pak Eko ya. Apa Bu Eko? Ya cukup ya teman-temannya. Maksudnya ada yang mau tanya silakan ya gitu. Yuk teman-teman, ini dari mana sumber utama pacemakernya? Silakan. Kasih alasan. Alvinod. Ayo yang lainnya. Alvinod. S. Anud. Alvinod salah. S. Anud salah. Atrial, kenapa Atrial, Butri? Kenapa Atrial? Baru saja Pak Bu jelasin, ya, ya. Kasus ini sering muncul, teman-teman. Kalau boleh Pak Bu tanya, ini EKG-nya iramanya reguler atau tidak? Reguler atau irreguler? Irreguler, ya. Kalau iramanya irreguler, apa iramanya irreguler, ya, tidak ada gelombang P, maka ini dari atrial, teman-teman, ya. Atrial fibrilasi halus. Ya, jadi sumber utama pacemakernya dari atrial. Namanya atrial fibrilasi halus. Cukup itu aja, jangan kemana-mana. Pak Bu nggak merembet ya. Nah, oke. Yang mana kita udah bisa mengidentifikasi ini atrial, apa es anode, apakah ventricle, ya begitu. Lagi, dari mana sumber utama pacemakernya? Ayo, nggak apa-apa salah ya, teman-teman. Namanya juga tebak-tebak ya. Dari mana sumber pacemakernya? Pak Iwe, dari mana Pak Iwe? Pak Ainur, ayo. Avenun, bukan. Atrial. Atrial apa Pak Butri? Silakan. Betul sekali dari atrial. Teman-teman merasa aneh nggak EKG ini? Coba pandangi dari jarak jauh. Ya 30 menit, 30 menit, 30 senti saja. Atau 40 senti lah ya. Lihat jilid 2. Itu mirip seperti gigi gergaji. Ya, mirip seperti gigi gergaji. Kalau mirip seperti gigi gergaji, dari mana dong? Atrial, namanya atrial flat. Atrial flutter teman-teman, ya. Jadi kalau teman-teman baca EKG nggak jelas pakai jarak pandang yang normal, coba dari jarak jauh deh, ya. Oh kayak gigi gergaji ya. Nah, atrial flutter yang cepat teman-teman ya, misalkan 1:1 atau 2:1 itu ya, emang agak 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 sedikit rumit, tapi kalau kita udah biasa nggak sulit kok ya. Ini atrial flutter teman-temannya. Dari sumber pacemakernya dari atrial, ya, begitu. Atrial flutter. Khas bentuknya seperti gigi gergaji. Oke? Lagi ya teman-teman. Nah, silakan. Dari mana sumber utama pacemakernya?
Dari mana sumber iramanya atau irama dasarnya dari mana teman-teman? Silakan. Lihat aja jilid 2 sama AVR kan begitu. P-nya bagaimana? Kan begitu teman-teman, ya. Atau jilid panjang tuh misalkan. Ya, S anun. Nah, yes, S anun tuh atrofibrilasi. Oke, ya. Dari S anod ya, apa alasannya S anod teman-teman? Lihat, ini ada gelombang P teman-teman. Ya, nih P, positif jilid 2. Oke, lihat AVR, terbalik di AVR. Ya, jangan ragu. EKG ini sumber utama pacemakernya atau irama dasarnya dari S anod. Ya, begitu. Berapa heart rate-nya masih normal? Tetap sinus ritem teman-teman. Tapi iramanya irregular Pak Bu. Kan Pak Bu udah bilang. Kalau sinus ritem tidak disertai dengan kelainan, semuanya oke, 1 juta% iramanya reguler. Nah ini sinus ritem, tapi disertai dengan kelainan. Apa kelainannya Pak Bu? Perhatikan teman-teman. Di sini bit ketiga, 4, 5, bit 6, 9, itu ada masalah. Ada gelombang P juga positif sebenarnya di sini. Tapi kalau P-nya ini dari S anode, harusnya interval P-nya kan sama, teman-teman. Ya enggak? Ini kan memendek. Artinya impulsnya bukan dari area S anode, tapi selain S anode. Karena positif, tapi dari atrial. Makanya dari atrial. Tapi tetap kita bilang irama dasarnya atau sumber utama pacemakernya pada EKG ini tetap dari S anode atau irama sinus. Jadi nggak ada dokter jantung yang bilang sinus tapi sinusnya nggak manis katanya ya gitu. Gitu kan. Nah, kalau yang manis kan berarti nggak ada kelainan ya teman-teman. Nah, ini ada kelainan di sini teman-teman. Ya. Nanti kalau teman-teman ikutan kelas sama Pak Abu, ini kelainannya namanya ekstrasistol. Ya. Lengkap Pak Abu bahas tentang ekstrasistol. Yang sudah ya silakan diulang-ulang lagi ekstrasistolnya biar paham ya teman-teman. Oke lanjut ya. Jadi teman-teman cuma menemukan P positif jilid 2, negatif jilid AVR. Jangan ragu ini irama sinus. Walau irama tidak teratur Babu, ya nggak apa-apa. Kan sinus ritem sumbernya dari S anode, heart rate-nya 60 sampai 100 sinus ritem. Karena ada kelainan disertai dengan adanya ekstrasistol misalnya. Disertai dengan AV block. Seperti itu teman-teman. Ya. Nah, lanjut. Masih ada waktu nggak? Dikit lagi ya teman-teman ya, sebentar. Coba yang ini teman-teman. Ya, dari mana sumber utama pacemakernya? Ayo, dari mana sumber utama pacemakernya? Lihat jilid 2. Ada gelombang P tidak? P-nya positif atau tidak? Itu aja teman-teman. Kalau P-nya positif, kenapa S anud? Pak Ilham. Jenis, kenapa dari S anud? P-nya P-nya positif jilid 2. Cukup, ya. Kalau mau lihat AVR boleh aja ya gitu. Ya kalau mau lihat AVR-nya boleh-boleh saja. Bagaimana di lead AVR-nya misalkan. Nih lead AVR-nya terbalik nih ya. Nah, ini ya terbalik. Di lead 2-nya positif positif ya. Ya, teman-teman ya. Nah, ya. Makanya lakukan mapping teman-teman. Ya, gitu loh teman-teman ya. Lagi apa cukup teman-teman? Jadi ini sumber utama pacemakernya dari S anode atau irama sinus. Lagi. Baik. Sebentar. Ayo sekarang. Dari mana sumber utama pacemakernya?
Iya, Pak Iwe, percaya apa Pak Iwe ya? Pak Iwe kan udah dapat sertifikat spesial ya, Masya Allah. Terus berlatih Pak Iwe biar lebih mantap. Yang belum dapat sertifikat spesial, ayo dikejar ya. Oke. Dari mana sumber utama pacemakernya teman-teman? EKG ini. Lihat di lid 2. Kalau memang teman-teman yakin lid 2-nya bagus ya gitu. Syarat lid panjang kan harus jelas gambar EKG-nya. S anode kata Pak Ilham. S anode Pak kata Megawati. Ya. Kenapa S anode? Ada yang tahu nggak? Yuk kita mapping sebentar ya gelombang P-nya ya teman-teman. Tolong mapping dulu teman-teman. Ini gelombang P nih teman-teman di lid 2. Ini gelombang P juga nih. Ya, ini gelombang P juga nih. Ini gelombang P juga nih. Ya, tuh. Dan seterusnya sampai ke ujung sana. Biasakan seperti ini. Anyway ada gelombang P positif di lid 2 walaupun lebih dari satu. Dan P-nya terbalik di AVR. Ya, P terbalik di AVR. Oke. Jangan ragu ini dari sinus. Dari S anode atau irama sinus. Kenapa ada gelombang P yang tidak diikuti? Tadi Pak Bu jelaskan. Ya, dari S anode ke atrial dapat gelombang P, di avenode ada masalah. Ya, makanya gelombang P-nya tetap masih sama, mereknya Mickey Mouse, tapi tidak diikuti oleh kompleks QRS. Ya, begitu. Iya, gampang kan teman-teman ya? Jangan ragu ya. Ini penting banget sumber utama pacemaker ini teman-teman ya. Nah, dibaca lagi materi blognya Pak Ilham. Masih salah kalau bilang total AV blog. Jangan ke sana dulu ya. Nah, oke. Ayo rajin japri ya Pak Ilham ya. Rajin japri biar cepat selesai kaginya ya. Nah, biar dapat sertifikat spesial. Apa itu sertifikat spesial? Artinya Pak Bu jamin peserta ini bisa baca EKG dan silakan bisa ngajar EKG seharusnya ya. Begitu. Tinggal diperbanyak aja terus latihannya ya. Oke, lanjut dulu. Lanjut dulu, waktunya masih ada nggak? Ya, cukup ya teman-teman ya. Nah, cukup ya. Ada lagi pertanyaan tidak teman-teman ya? Kalau tidak ada ya kita tutup ya. Nanti kalau yes, no, Pak Iwe kan udah dapat sertifikat spesial makanya beliau bisa ya. Betul Pak Iwe, luar biasa ya. Advance atau high degree. Ya. Oke, saya rasa itu aja teman-teman ya. Nanti yang belum sempat hadir nanti bisa disimak di YouTube ya kalau memang Pak Bu dengar bagus videonya ya Pak Bu upload di YouTube ya. Biar teman-teman yang tidak bisa nggak gelisah ya karena ada yang lagi dinas katanya dan lain sebagainya ya gitu. Oke, nggak apa-apa. Atau kalau pengen cepet selesai KG-nya ikutan kelas, toh nggak mahal ya kan teman-teman. Atau ikutan Zoom dah yang murah meriah tuh. Tapi ingat syarat ikutan kelas Zoom harus benar-benar fokus dari awal sampai akhir ya. Nah, kalau belum fokus jangan dulu dah, sayang duitnya ya begitu. Mendingan langsung aja kelas private ya atau di combine teman-teman ya begitu. Boleh ya. Atau pengen tahu detailnya bisa japri Pak Bu. Ya, teman-teman ya itu aja ya. Apa namanya? Terima kasih yang sudah hadir ya atas semangatnya ya tetap kita ikhtiar semaksimal mungkin ya. Jangan sampai kita profesinya nakes, apalagi dokter ya, perawat ya, bidan ya. Boleh bidan juga belajar, boleh silakan ya. Sebaiknya bisa baca EKG. Jangan cuma ngandelin kelas BTCLS. Di mata Papu yang baru ikutan BTCLS masih buta baca EKG ya. Ingat, EKG tidak selebar daun kelak. Maka dari itu Papu namain materi dasar tentang EKG teman-teman. Bukan pelatihan EKG dasar, materi dasar tentang EKG. Artinya apa? Materi yang teman-teman dapetin bisa dikembangkan lagi. Monggo yang S2 kembangkan lagi. Ya, berikan ke mahasiswanya.
Nggak usah ngundang pembicara ini bayarnya sekian puluh juta misalnya. Nggak usah. Ajarkan sama dosennya ya. Karena semua mahasiswa nggak semuanya itu mampu orang tuanya. Kan begitu teman-teman. Kalau dosennya pinter ya, ajarkan ke mahasiswanya. Jangan biarkan mereka lulus kuliah buta baca EKG ya gitu. Oke? Itu aja teman-teman ya. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Tetap semangat sampai ketemu di refresh berikutnya. Selamat malam, sampai ketemu di lain kesempatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.